وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي حرم الصيام أيام الأعياد ضيافة لعباده الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي جعل الجنة للمتقين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المؤمنون والمؤمنات أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا معاشر المسلمين والمسلمات jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Tiada kalimat lain yang paling layak kita ungkapkan wonten kesempatan yang mulia di pagi hari ini selain kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah menganugerahkan nikmat yang tidak bisa dihitung satu persatu. Di antara nikmat yang agung itu adalah masih diberinya kita kemampuan untuk menghirup udara dunia, sekaligus anugerah umur panjang sehingga kita masih bisa beribadah kepadanya, serta masih berkesempatan untuk berkumpul bersama orang-orang yang kita cintai di sekeliling kita. Semua itu adalah nikmat yang sangat agung. Terlebih pada momentum Hari Raya Idul Fitri yang menjadi perayaan kemenangan dan kebahagiaan. Sebuah hari raya yang dimana takbir, tahlil berkumandang di berbagai penjuru dunia menandai kembalinya fitrah umat Islam, yakni seperti hanya bayi yang dilahirkan di dunia ini. Dalam catatan sejarah, awal mula dilaksanakan Hari Raya Idul Fitri adalah pada tahun kedua Hijriah. Saat itu kaum muslimin mendapatkan kemenangan yang besar dalam perang Badar. Perayaan kemenangan yang diraih oleh umat Islam pada saat itu secara tidak langsung merayakan dua kemenangan, yakni kemenangan atas terlaksananya menjalankan kewajiban ibadah puasa di bulan suci Ramadan dan kemenangan dalam perang Badar. Dalam tradisi bangsa Indonesia, Hari Raya Idul Fitri dikenal dengan nama Lebaran. Para ahli bahasa menyebut bahwa kata Lebaran salah satu berasal dari bahasa Jawa yang artinya lebar, yang memiliki arti selesai.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri, kata Lebaran dimaknai sebagai hari raya umat Islam yang jatuh pada 1 Syawal setelah selesai menjalankan ibadah puasa selama di bulan suci Ramadan. Makna ini selaras dengan kenyataan bahwa pada hari Lebaran kita sudah selesai menjalankan kewajiban berpuasa dan mewujudkan dalam bentuk perayaan kebahagiaan sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita bersama berbahagia dan saling menyampaikan doa dengan berbagai bentuk redaksi, seperti halnya taqabbalallahu minna wa minkum, yang artinya semoga Allah menerima amal ibadah di bulan suci Ramadan, dan juga doa wa ja'alana Allahu wa iyyakum minal aidin wal faizin, yang artinya semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang kembali dan orang-orang yang beruntung atau menang. Sebuah doa yang berisi harapan mendalam agar setelah selesai menjalankan rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan ini, kita akan benar-benar kembali suci dan beruntung mencapai kemenangan dengan predikat sebagai orang-orang yang bertakwa, sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Kebahagiaan yang kita rasakan ini tentu sangat kurang lengkap jika dirayakan sendiri. Kebahagiaan akan terasa lebih nikmat jika bisa dirayakan dengan berkumpul bersama orang-orang yang kita cintai. Hal inilah yang memunculkan sebuah tradisi ritual di negeri kita, yakni mudik. Sebuah tradisi berisikan kerinduan di tanah rantau untuk pulang kembali ke tanah kelahiran. Sebuah tradisi luhur untuk kembali lagi berkumpul dengan keluarga, mengingat kembali masa kecil, sekaligus bersimpu sungkem dalam pelukan kedua orang tua. Mudik juga tidak hanya memiliki tradisi makna sekedar pulang kampung saja. Di dalamnya terkandung dimensi spiritual yang ianya tidak bisa diukur dengan materi dunia. Jarak jauh melintasi laut dan sungai, medan terjal, dan jalan yang berliku-liku, ditambah waktu, tenaga, serta biaya yang harus dikeluarkan untuk mudik, tidak bisa dihalangi dengan rasa kangen yang memuncak kepada tanah kelahiran. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Teknologi yang sangat canggih, telepon, HP, media sosial, maupun video call dan lain sebagainya juga tidak akan bisa menggantikan kualitas pertemuan langsung dengan sanak kerabat kita di kampung halaman. Kemewahan perkotaan tak akan bisa menggantikan manisnya kenangan kesederhanaan bersama teman masa kecil yang selalu terbayang menjelang Lebaran. Berbagai fasilitas di tanah rantau tidak bisa menghalangi pulang kampung menuju ibu pertiwi, walaupun berada di tengah hutan dan pucuk gunung yang tinggi sekalipun. Kerinduan kepada tanah kelahiran seperti ini juga pernah dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW, seperti yang tersebut dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Makkah, ma atyabaki min baladin wa habbat ilayya wa laula anna qawmi akhlaluni minki ma sakantu ghaira. Yang artinya berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alangkah indahnya dirimu Mekah, engkaulah yang paling kucintai. Seandainya saja dulu penduduk Mekah tidak mengusirku, pasti aku akan masih tinggal di sini. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Jika kita renungkan lebih mendalam, hakikat mudik adalah kembali ke pangkuan orang tua, sosok paling berjasa yang telah melahirkan kita ke dunia ini, sosok yang telah menjadi pahlawan kesuksesan kehidupan kita. Janganlah sombong dengan keberhasilan dan apapun yang telah kita raih dalam kehidupan ini. Semua itu tidak akan bisa lepas dari jasa dan doa kedua orang tua kita. Bagaimanapun kondisi orang tua kita, mereka adalah sosok yang harus kita cintai, hormati, dan patuhi. Mereka adalah jimat yang sakral di dunia ini. Nabi Muhammad SAW bersabda, ridallahu fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain, yang artinya keridhaan Allah tergantung kepada keridhaan kedua orang tua, dan kemurkaan Allah tergantung kepada kebutuhan orang tua. Allah Subhanahu wa ta'ala pun telah mengingatkan kepada kita untuk selalu senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua. Jangan membentaknya, jangan pernah sekali-kali berkata kasar kepada mereka. Hal ini termaktub dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna indaka kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepadanya atau keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya dengan perkataan yang baik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Mudik lebaran kali ini bisa menjadi momentum tepat untuk bersimpuh kepada kedua orang tua kita atas segala khilaf dan kesalahan yang selama ini telah diperbuat kepada mereka. Mari kita tancapkan dalam hati kita untuk jangan lagi menyakiti hati dan fisik mereka. Kita perlu sadar bahwa jasa dan perjuangan mereka tidak akan bisa kita balas dan bayar lunas demi Allah, demi Rasulullah. Sebanyak apapun yang pernah kita berikan, apapun yang pernah kita serahkan kepada kedua orang tua kita, tidak akan pernah setimpal dengan perjuangan dan pengorbanan mereka membesarkan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Di mudik lebaran kali ini, mari kita raih tangan keduanya, peluk tubuh mereka yang dulu kekal merawat kita, namun sekarang sudah mulai lemas termakan usia. Mintalah keridhaan dan keikhlasan dari mereka berdua untuk bekal hidup kita. Bagi kita yang orang tuanya sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita ziarahi makam mereka, kunjungi dan bersihkan pusarnya. Kita perlu sadari bahwa mereka di sana menunggu panjatan doa dari kita.
Mereka pasti akan tersenyum melihat kehadiran dan doa yang kita panjatkan. Dan sebaliknya, mereka pasti akan sangat bersedih ketika kita tidak mendoakannya, karena hanya itulah yang mereka harapkan dari kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Selain kepada orang tua, mari kita saling memaafkan dosa dan kesalahan dengan orang-orang yang ada dalam kehidupan kita. Tidak ada manusia yang sempurna. Semua pasti memiliki dosa dan kesalahan kepada sesama. Sehingga Lebaran menjadi salah satu momentum tepat untuk saling memaafkan. Semoga semua dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada orang tua dan kepada sesama akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan menjadi insan yang kembali suci yang mendapatkan kemenangan. Amin amin ya rabbal alamin. Ja'alana Allah wa iyyakum minal aidin wal faizin wal maqbulin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil ibadis shalihin. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa liwalidayya wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن العظيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكتك المقربين، وارضهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا هذا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. تقبل الله منا ومنكم وجعل الله وإياكم من العائدين والفائزين. كل عام وأنتم بخير والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يذكركم ولذكر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Sholat Idul Fitri dan khutbah baru saja dibacakan bersama Ustaz Ahmad Akbar Magister Pendidikan Islam. Berikutnya adalah salam-salaman. Allahumma shalli Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallam. Allahumma shalli ala